Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novel Muzididi dari kelas 10-3-5. Saya akan menjelaskan tentang pergerakan nasional dan pengaruh kolonialisme terhadap bangsa Indonesia. A. Perbedaan perjuangan. Sebelum tahun 1908. 1. Dipimpin oleh raja atau bangsawan. 2. Bersifat kedaerahan atau lokal. 3. Perjuangan dilakukan secara fisik atau bersenjata. 4. Berfokus pada pemimpin karismatik. 5. Bersifat reaktif atau spontan. Setelah tahun 1908. 1. Dipimpin atau kaum terpelajar. 2. Bersifat nasional atau kerjasama antar daerah. 3. Dipromosi dengan cara modern. 4. Memiliki organisasi, adanya koderisasi. 5. Memiliki visi misi. B. Faktor pendorong lahirnya organisasi pergerak nasional. A. Faktor internal. 1. Kondisi sosial politik ekonomi yang makin parah akibat kolonialisme. 2. Munculnya kaum terpelajar. 3. Adanya kenangan akan kejayaan bangsa pada masa lampau. B. Faktor eksternal. 1. Kesuksesan pergerakan nasional membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk menuju kemerdekaan. 2. Masuk dan berkembangnya paham-paham baru yang membangkitkan motivasi untuk berjuang membebaskan diri dari penjajahan. 3. Perkembangan pergerakan nasional. A. Periode awal kemerdekaan. 1. Budi Utomo. 2. Syarikat Islam. 3. Muhammadiyah. B. Periode nasionalisme politik. 1. Indes Partai. 2. Gerakan Pemuda. 3. Gerakan Perempuan. C. Periode radikal. Periode radikal adalah masa ketika organisasi pergerakan menolak kerjasama dengan pemerintah dan secara tegas menuntut kemerdekaan. 1. Perhimpunan Indonesia. Sikap radikal tercermin 3 visi politiknya, yaitu 1. Indonesia ingin menentukan nasibnya sendiri. 2. Indonesia mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri. 3. Bangsa Indonesia harus bersatu melawan penjajahan. 2. Partai Komunis Indonesia atau disingkat PKI. 3. Partai Nasional Indonesia disingkat PNI. PNI berdasarkan 3 asas, yaitu 1. Self-help adalah prinsip menolong diri sendiri yang didasari keyakinan bahwa bangsa Indonesia mampu memperbaiki keadaan politik, ekonomi, sosial, budaya yang telah rusak oleh penjajah. 2. Non-kreatif, tidak mengadakan kerjasama dengan pemerintah kolonial Belanda. 3. Marhainisme, mengentaskan massa dari kemiskinan dan kesengsaraan. 4. Partai Indonesia. 5. Partai Nasional Indonesia Pendidikan PNI baru. D. Periode bertahan, di mana gerakan nasionalisme di Indonesia berupa moderat. Dan menahan diri. Sikap moderat berarti kembali menjajah, kerjasama dengan perintah kolonial Belanda. 1. Taman Siswa. 2. Partai Indonesia Raya Perindro. 3. Golongan Politik Indonesia GAPI. 1. Budi Utomo. Lahir 20 Mei 1908. Dr. Wahidin Sudirhusodo. Tujuan didirikan Budi Utomo yaitu adalah untuk memajukan pengajaran dan ketertiban dalam bidang pertanian, peternakan, perdagangan, serta teknik industri dan kebudayaan. Syarikat Islam didirikan oleh Samahudi 1911. Tujuan ada 4, yaitu 1. Memajukan perdagangan. 2. Membantu para anggota yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha. 3. Mengaruhi kebutuhan rohani dan jasmani kaum pribumi. 4. Memajukan kehidupan orang-orang beragama Islam. Syarikat Islam terbagi 2,
yaitu SI Putih, adalah kubu rasionalius dan asas perjuangan Islam di bawah pemimpin Cokro Aminoto. Si Merah adalah kubu ekonomi dogmatis dengan haluan komunisme di bawah pimpinan Darsama. 3. Muhammadiyah didirikan oleh Ahmad Dahlan 18 November 1912. Tujuannya yaitu 1. Memajukan pendidikan dan pengajaran berdasarkan agama Islam. 2. Membangunkan pengetahuan ilmu agama dan cara-cara hidup menurut agama Islam. Sekian dari saya, terima kasih. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.